Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Said. Saya dari jurusan Teknik Vokasional Mesin Otomotif Universitas IFAT Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kinetika gerak fisika dan penerapan dalam bidang kesehari-hariannya. Oke, mungkin langsung saja saya akan mulai tentang materinya. Yang pertama, di sini ada kinetika gerak. Kinetika gerak itu adalah terbagi menjadi gerak. Gerak itu perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Selanjutnya, di sini gerak juga dijelaskan bahwa suatu benda itu dikatakan bergerak manakala kedudukannya benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai dari acuan. Berarti yang dinamakan gerak itu adalah suatu benda yang bisa berubah tempatnya atau tidak berubah dari tempat titik A misal ke titik B. Itu yang dinamakan gerak. Oke, untuk selanjutnya di sini ada dalam mempelajari gerak itu ada beberapa macam gerak. Yang pertama di sini ada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, gerak lurus beraturan itu atau GLB itu adalah gerak lurus dari suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya itu tetap dikarenakan tidak adanya percepatan, sehingga jarak yang ditempuh itu dalam gerak lurus beraturan adalah kelajuan kali waktu. Nah, yang dinamakan gerak lurus itu adalah gerak yang dimana gerak ini kecepatannya itu tetap tidak bertambah ataupun berkurang, melainkan kecepatannya itu semisal kecepatan dalam berkendara sepeda motor 60 km, berarti kecepatan itu adalah 60 km sampai ke tujuan yang akan dituju. Oke, untuk contoh dalam penerapan GLB atau gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang digambarkan tadi atau penjelasan tadi, bahwa gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang kecepatannya itu tetap. Di sini ada mobil-mobil yang sedang bergerak lurus di jalan tol dengan kecepatan stabil. Mungkin bisa kita sering lihat mobil yang berjalan di dalam tol. Yang kedua, sepeda yang sedang melaju sepanjang jalan setapak lurus dengan kecepatan tetap dan selang waktu tertentu. Berarti pada intinya yang dinamakan gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang kecepatannya itu tetap atau stabil, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Misal contoh lain, pada seorang pelajar yang mau berangkat ke sekolah, biasanya dia itu kecepatannya adalah 40 km per jam untuk menyampai sekolah. Nah, dalam perjalanan tersebut anak tersebut tidak boleh melebihi kecepatan dari 40 km per jam tersebut. Maka itu bisa dikategorikan sebagai gerak lurus beraturan. Seandainya pelajar tersebut menggunakan atau kecepatannya itu lebih dari 40 km per jam, maka itu tidak disebut sebagai gerak lurus beraturan. Untuk selanjutnya di sini ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, kalau tadi GLB itu adalah gerak lurus yang laju kecepatannya itu tetap. Kalau gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya itu berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. Dengan rumus jarak ditempuh tidak lagi linier melainkan kuadratik. Nah, seperti pada gambar di sini dijelaskan atau diterangkan melalui gambar ini adalah contoh GLBB. Seorang pesepeda di sini melaju dengan kecepatan yang tidak stabil karena jalannya itu tidak lurus, sehingga dari awal kecepatan itu semisal rendah, semakin dia turun itu akan semakin kencang. Nah, itu adalah penerapan GLBB atau gambaran dari GLBB. Untuk selanjutnya di sini GLBB ada terbagi menjadi dua.
yaitu GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat. Untuk contohnya di sini sudah ada beberapa contoh. Yang pertama itu GLBB yang dipercepat. GLBB dipercepat. Yang pertama itu ada pada sebuah naik sepeda di jalan yang menurun. Nah, pada kecepatan pertama itu adalah stabil. Semakin dia menurun, maka kecepatan itu akan bertambah. Yang kedua, buah jeruk yang jatuh dari pohon. Yang ketiga, ada pesawat yang sedang lepas landas. Air terus. Yang terakhir ada air terjun, dan masih banyak lagi kalau untuk penerapan dalam kesehariannya. Di sini buah jeruk yang jatuh dari pohon. Dari awal, selain adanya gravitasi bumi, buah jeruk tersebut itu dari awal sebelum jatuh itu kecepatannya stabil. Setelah dia akan terjatuh sampai tanah, kecepatan itu akan semakin bertambah. Biasanya itu dipengaruhi oleh berat ataupun besar kecilnya dari buah tersebut. Untuk pesawat yang sedang lepas landas, itu biasanya dari awal kecepatan stabil, kemudian dia semakin ke atas itu akan semakin kecepatannya itu bertambah atau semakin cepat dan semakin kencang. Untuk selanjutnya itu ada GLBB yang diperlambat. Nah, GLBB yang diperlambat itu di sini dicontohkan bola yang dilempar ke atas. Seperti halnya kita mau memasukkan bola basket misal ke dalam ring basket, maka bola tersebut itu dilempar semakin ke atas, dia itu akan semakin diperlambat. Yang kedua, motor atau mobil yang direm. Nah, dari kecepatan seperti semula itu akan direm, maka kecepatan tersebut akan diperlambat. Nah, itu disebut dengan gerak lurus lutut. Untuk selanjutnya di sini ada mengayuh sepeda di jalan tanjakan. Kalau tadi di jalan yang menurun, sepeda itu akan semakin kencang. Kalau di dalam tanjakan, sepeda itu akan lebih lambat atau lebih tidak stabil kecepatannya. Yang terakhir pada saat mendaki gunung. Nah, pada saat mendaki gunung itu berbeda dengan pada saat kita berjalan lagi di jalan yang lurus. Kalau di jalan yang lurus, kita bisa menyesuaikan kecepatannya. Kalau pada saat mendaki gunung itu tidak bisa, karena semakin ke atas itu akan semakin lambat kecepatannya, dikarenakan mungkin efek fisik yang terutama. Itu adalah beberapa contoh dari GLBB. Untuk selanjutnya di sini ada gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas itu di sini dijelaskan bahwa gerak jatuh bebas yang dimiliki kecepatan awal itu adalah V sama dengan 0 jika selama benda itu jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap dan besarnya sama dengan kecepatan gravitasi bumi. Selain itu, waktu yang dibutuhkan benda saat jatuh tidak tergantung pada masanya, tetapi tergantung pada ketinggiannya. Seperti yang dicontohkan di sini ada kelapa yang jatuh dari pohonnya. Di sini dijelaskan bahwa selama benda itu jatuh hambatan udara diabaikan, maka percepatannya itu tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Dari awal kelapa ini jatuh, dia itu kecepatannya tetap sampai ke bumi dan dibantu dengan gravitasi bumi. Selain itu, mungkin kalau tidak pohon kelapa, mungkin pohon apel ataupun jeruk itu sama sebagai contoh penerapannya. Selain itu, misal kita mau melempar benda ke bawah, itu juga termasuk salah satu dari gerak jatuh bebas, ataupun orang yang terjun dari atas ke bawah, itu juga salah satu contoh dari gerak bebas. Untuk selanjutnya, di sini ada gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas sendiri di sini dijelaskan bahwa gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal tertentu
Nah, kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi maksimum yang akan ditempuh oleh benda tersebut. Semakin besar kecepatan awalnya, maka semakin tinggi pula ketinggian maksimumnya. Seperti dicontohkan di sini bahwa ada seorang yang melakukan permainan bola basket. Saat bola itu akan dimasukkan ke dalam ring basket, maka kecepatan awal ini akan mempengaruhi tinggi ataupun rendahnya bola tersebut. Seandainya semakin kencang dia lempar ke atas, maka kecepatan itu akan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin rendah kecepatannya, maka bola ini akan semakin rendah pula untuk naik ke atasnya. Mungkin selain itu, seperti halnya kita mau melakukan lemparan benda ke atas, itu sama sebagai salah satu contoh gerak vertikal ke atas. Untuk selanjutnya, tadi sudah mengetahui tentang gerak vertikal ke atas. Sekarang ada gerak vertikal ke bawah. Nah, gerak vertikal ke bawah sendiri di sini dijelaskan bahwa gerak suatu benda yang dilempar itu tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Dalam keseluruhan geraknya, benda selalu mengalami percepatan tetap yang sama dengan percepatan gravitasi. Seperti kita mau memantulkan bola basket. Selain memantulkan bola basket, kita pada saat mau memantulkan bola voli itu juga bisa dikategorikan sebagai vertikal ke bawah. Selain itu, pada saat melakukan permainan bola bekel, nah ini sama. Ini adalah contoh penerapan dari gerak vertikal ke bawah. Mungkin contoh yang lain masih banyak selain adanya penerapan dari bola tersebut. Oke, untuk selanjutnya di sini ada gerak melingkar. Gerak melingkar itu di sini dijelaskan bahwa suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Nah, gerak lingkaran itu adalah gerak yang melingkar mengelilingi suatu titik yang tetap. Di sini dicontohkan seperti pada saat mengayunkan sepeda. Yang dicontohkan adalah rantai dan gear tersebut. Rantai ini melakukan pergerakan secara melingkar dan pada suatu titik tetap. Selain rantai sepeda, ada sepeda motor juga ada misal rantai dalam, rantai rongsel. Itu juga sama, dia melakukan pergerakan mengelilingi suatu titik, itu titiknya yang tetap. Contoh lain, kita contohkan pada flywheel, pada sepeda motor matic. Nah, dia itu bergerak sama, dia bergerak mengelilingi suatu titik yang tetap. Itu adalah beberapa pengertian dan beberapa contoh dari gerak melingkar. Mungkin contohnya masih banyak yang belum bisa dijelaskan atau disebutkan. Untuk selanjutnya di sini ada gerak parabola. Nah, gerak parabola di sini dijelaskan adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, gesekannya itu diabaikan dan gaya yang bekerja padanya itu hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasinya saja. Nah, contoh dari gerak parabola ini di sini disebutkan ada beberapa contoh. Yang pertama ada bom yang dimana dilakukan penjatuhan dari sebuah pesawat yang melakukan pengeboman. Yang kedua, berbagai macam benda yang akan dilakukan pelemparan dari atas ke bawah jurang itu sendiri. Terus untuk selanjutnya ada manusia yang dimana melompat dari papan dan akan terjun ke arah kolam air. Yang terakhir di sini dicontohkan peluru yang dilakukan penembakan secara horizontal dan perlahan-lahan peluru itu akan menuju ke tanah. Pada intinya, pergerakan horizontal itu adalah pergerakan yang percepatan bendanya itu bertumbuh pada gaya gravitasi bumi
atau gerak yang nantinya itu akan bergerak dari atas ke bawah. Nah, untuk materi tentang gerak tersebut mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kata-kata yang salah ataupun dalam penyampaian masih kurang tepat dari saya sendiri, mohon maaf. Mungkin hanya itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.